saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, menutup bulan Agustus ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan. Engkau bisa dijajah oleh iblis berkepanjangan. Dan kata kuncinya hanya satu, ialah bertobat. Bertobat, bertobat. Itu saja kuncinya, supaya engkau menjadi pemenang. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, berikan anugerah untuk mengerti dan beri kami hati yang berkemenangan dan rendah hati mau bertobat bila kami sudah melakukan kesalahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Saya hanya akan baca 2 ayat saja. Ayat 3 dan ayatnya yang ke-12. Ya. Ayat 3 dan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya saja, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian ayat yang ke-12, ayat yang sangat terkenal. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah
pada di sana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, akibat dari perbuatan dari Hofni, Finehas, anak-anak Eli, umat Tuhan dijajah selama 20 tahun. Mereka dijajah 20 tahun. 20 tahun itu bukan sebentar. Kenapa begitu lama? Sampai mereka benar-benar sadar, benar-benar bertobat, benar-benar mau sungguh-sungguh sekarang hidup dengan hati nurani yang murni mengikut Tuhan. Kadang-kadang saudara menderita begitu lama. Saudara masih ingat Yohanes pasal 5? Ya. Berapa lama orang itu menderita? 38 tahun. Sampai Yesus datang mengunjungi dia dan mengajak dia untuk mau bertobat, mau diselamatkan oleh Tuhan. Saudara katakan, di mana ayatnya? Itu ayat 14, katakan Tuhan Yesus katakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Begitu juga kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, inilah yang patut kita perhatikan hari ini. Kalau sudah mau hidup berkemenangan, berkepanjangan, kalau boleh seumur hidup saudara sekalian, jangan buat dosa. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan janji saudara sekalian. Dari mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Di gereja-gereja tertentu ini diucapkan setiap minggu dalam ibadah. Apa katanya? Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mulai dengan apa? Tuhan tidak bisa memaksa menggedor pintu hati kita dan membasuh hati kita dengan darahnya. Tidak bisa. Ingat, dalam Wahyu pasal 3:20 dikatakan bahwa Yesus mengetok pintu hati kita supaya Dia bisa masuk dan membereskan hidup kita dari dalam. Oh, saudara sekalian, bertobatan adalah kunci untuk saudara mengalami kemenangan hidup. Kemenangan demi kemenangan akan engkau alami bila engkau serius bertobat. Itulah ayat firman Tuhan tadi. Kata peringatan Tuhan kepada umat Tuhan yang sudah terjajah selama 20 tahun itu, ayat 2 mengatakan itu, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktu cukup lama, yaitu 20 tahun. Seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, ya kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret di tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara pemirsa, ini kunci. Jangan lupakan kuncinya, saudara sekalian. Jangan engkau hanya mau, Tuhan, buat saya sembuh sekarang Tuhan, tapi tidak mau bertobat. Buat saya diberkati oleh Tuhan berkelimpahan, kita tidak mau bertobat. Buat rumah tangga saya bahagia kembali Tuhan, seperti pengantin baru, engkau tidak mau bertobat. Tertutup pintu untuk engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kata kuncinya ialah bertobat sungguh-sungguh, buang semua dosa, buang semua kuasa gelap yang menghalanginya, dan Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Tuhan pasti membuat hidupmu makmur. Tuhan pasti membuat hidupmu berbahagia dalam rumah tangga. Itu kuncinya. Dan kemudian memang umat Tuhan bersama-sama bertobat, kemudian mereka sungguh-sungguh, kemudian diserang oleh musuh. Apa yang terjadi saudara sekalian? Coba lihat. Kalau sudah sungguh bertobat, maka kemudian Tuhan mengambil alih segala masalah saudara. Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu, dengar baik, tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi Tuhan mengambil masalah kesehatanmu, Tuhan mengambil masalah keuanganmu, Tuhan mengambil alih masalah rumah tanggamu.
pokoknya engkau sungguh-sungguh bertobat, serius bertobat, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mengambil alih semua masalah, semua persoalan, semua tantangan hidupmu. Dan yang terakhir saya tadi sudah bacakan kepada kita semua, ini ayat yang sangat terkenal, ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mespa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Didirikanlah tugu di situ, disebut Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah memerdekakan kita. Itulah namanya Tugu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tugu proklamasi kemerdekaan kita daripada penyakit, masalah keuangan, dan juga masalah rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya kami menjadi orang yang peka terhadap dosa, mudah untuk bertobat, dan kemudian mudah menerima segala macam pemulihan daripada Tuhan. Jadikan hari ini menjadi hari kemerdekaan untuk kami semua, di mana kami dapat mengalami Tugu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah memerdekakan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.